Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Abang Sabir Official. Hai, apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya baik-baik aja ya kan. Ya, hari ini kita akan bahas sejarah lagi nih, sejarah kerajaan Gayo. Nah, kita coba kupas sejarah di Gayo kali ini. Untuk itu buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bayangkan kamu lagi jalan-jalan ke Aceh. Niatnya mau ngopi santai, malah nyasar ke daratan tinggi yang hawanya kayak Bandung. Tapi logatnya beda dan kopinya lebih sakti. Selamat datang di Gayo, tempat di mana kopi bisa bikin kamu mikir dua kali buat balik ke kopi instan. Dan sejarahnya bisa bikin kamu mikir 3 kali. Kok aku baru tahu sekarang gitu. Gayo itu bukan cuma tentang barista profesional dan suhu 17 derajat saat siang bolong. Di balik tenangnya danau Lut Tawar dan tarian saman yang bikin tangan kesleo kalau coba-coba, ternyata ada kerajaan tua yang dulu pernah berkuasa. Ya, kerajaan beneran nih, bukan kerajaan fiktif kayak Wakanda. Bukan juga kerajaan Instagram, boy. Dulu banget, waktu internet belum ada nih, dan kopi belum dikasih label premium. Tanah Gayo ini dipimpin oleh para raja dari dinasti Linge. Mereka bukan cuma raja yang duduk diam sambil ngopi, tapi tokoh penting yang ngatur wilayah, adat, bahkan jadi cikal bakal beberapa suku di Sumatera Utara. Legenda? Ya, terlupakan, sayangnya iya juga. Makanya, daripada kamu terus-terusan mikir Gayo itu cuma topping di top kopi, yuk kita gali sejarahnya. Karena siapa tahu setelah nonton ini kamu bukan cuma jadi penikmat kopi, tapi juga penikmat sejarah. Dan siapa tahu kamu bakal bilang, lah ternyata leluhurku keren juga ya. Wilayah Gayo mencakup Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Tanah ini terletak di pegunungan Bukit Barisan, dikenal dengan udara sejuk dan tanah subur. Tapi yang lebih unik adalah masyarakatnya, bangsa Gayo dengan bahasa, adat, dan sistem sosial yang khas dan berbeda dari pesisir Aceh. Asal-usul bangsa Gayo masih menjadi perdebatan. Namun sebagian ahli sejarah percaya mereka adalah keturunan dari ras Proto-Melayu yang berimigrasi ke Nusantara ribuan tahun lalu. Suku ini menyebar ke pedalaman Sumatera dan menetap di tanah tinggi Gayo. Sejak lama, mereka hidup secara mandiri dan memiliki sistem kepercayaan serta hukum adat sendiri. Catatan tentang kerajaan Gayo muncul dalam beberapa sumber sejarah, terutama hikayat raja-raja Pasai dan catatan kolonial Belanda. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-11 hingga 13 Masehi. Nama-nama seperti Raja Lingge I menjadi tokoh sentral. Dari sini muncul dinasti Linge yang kemudian membentuk struktur kerajaan dengan wilayah kekuasaan hingga ke Tanah Alas. Kerajaan Gayo berkembang sebagai kerajaan adat yang kuat, walau tidak sebesar Samudra Pasai atau Aceh Darussalam. Namun pengaruhnya besar di wilayah pedalaman Sumatera.
Kerajaan Gayo memiliki hubungan dinamis dengan kerajaan lain, terutama kerajaan Samudra Pasai. Terkadang menjadi mitra, kadang bersitegang. Namun saat Kesultanan Aceh berkembang pesat, wilayah Gayo perlahan masuk dalam pengaruh kekuasaan sultan. Meski begitu, identitas Gayo tetap bertahan kuat, mereka tidak sepenuhnya melebur. Dan adat istiadat Gayo tetap hidup hingga kini. Dinasti Linge dikenal luas hingga keluar Gayo. Salah satu keturunannya diyakini menyebar ke Tanah Alas, Karo, bahkan sebagian ke pesisir Aceh. Ini memperkuat dugaan bahwa Gayo adalah pusat awal dari beberapa peradaban adat di Pemerintah kerajaan Gayo bersifat adat dan kolektif. Pemimpin adat disebut Reje. Selain itu, ada struktur mukim dan kampung yang dijalankan dengan hukum adat dan musyawarah. Ini menciptakan sistem sosial yang stabil selama ratusan tahun. Islam mulai masuk ke wilayah Gayo pada abad ke-15 dibawa oleh para pedagang dan ulama dari pesisir. Namun penyebarannya berlangsung perlahan karena kuatnya adat lama. Seiring waktu, Islam menyatu dengan budaya lokal dan menghasilkan tradisi seperti zikir, kenduri, dan perayaan Maulid yang khas Gayo. Saat Belanda masuk ke Aceh, wilayah Gayo juga dijajah. Mereka mendirikan pos militer dan mengeksploitasi hasil bumi. Banyak tokoh adat Gayo yang melawan meski akhirnya kerajaan Gayo perlahan hilang karena tekanan kolonial dan intrigasi ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Hari ini, semangat Gayo hidup di kopi, di tari saman, di bahasa, dan adat istiadat. Generasi muda mulai menggali kembali sejarah leluhurnya, menulis ulang kisah kerajaan Gayo agar tak hilang di telan zaman. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal akarnya. Jadi, setelah kita ngubek-ngubek sejarah kerajaan Gayo, dari dinasti Linge sampai zaman kolonial, dari kopi sampai ke adat, kamu sadar gak sih bahwa bangsa Gayo tuh keren banget? Mereka punya kerajaan sendiri, punya sistem adat, punya budaya kuat, dan yang paling penting, mereka tetap eksis, walaupun sinyal kadang suka hilang di pegunungan. Dan di zaman sekarang, kadang kita terlalu sibuk ngejar viral, ngejar views, ngejar followers, sampai lupa bahwa identitas itu penting. Coba deh lihat orang Gayo. Mereka nggak heboh di sosmed, tapi dunia kenal kopi mereka. Mereka nggak pernah upload glow up challenge, tapi budaya mereka tetap kinclong dari zaman ke zaman. Kita ini anak muda zaman now, bukan cuma pewaris TikTok, tapi pewaris sejarah. Kalau Gayo bisa melestarikan adatnya selama ratusan tahun di atas pegunungan, masa kita kalah sama mager? Mulailah dari hal kecil, belajar sejarah, kenal budaya sendiri, jaga tradisi, karena siapa tahu suatu hari nama kamu masuk buku sejarah juga. Tapi jangan gara-gara viral lempar galon ya, tapi karena kamu bikin perubahan. Dan terakhir, ingat, kalau biawak bisa jadi patung, kopi bisa mendunia, dan kerajaan Gayo bisa bertahan ratusan tahun, artinya kamu juga bisa.
Asal jangan lupa jaga sinyal. Dan jangan lupa login ke mimpi-mimpi kamu. Langit Gayo yang cerah, jadilah penerus sejarah, bukan cuma penonton sejarah. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.